Saya justru berterima kasih dengan para penjual makanan yang menjual makanan haram dan memberikan label non halal. Ya, shalom teman-teman semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Dan pada video kali ini teman-teman, kita akan membahas masih seputar halal dan haram mengenai daging B2 atau daging babi. Karena di mana beberapa waktu yang lalu viral sebuah resto yang dilaporkan kepada pihak kepolisian mengenai daging babi rendang, di mana orang Padang yang dimana dari sana asal rendangnya atau mulanya terciptanya rendang itu dari daerah sana, keberatan masalah itu. Dan kemudian teman-teman, ada beberapa orang khususnya para ustadz yang pro dan ada juga yang kontra dengan masalah itu, di mana khususnya Ustadz Gus Miftah menanggapi hal itu dan dia berkata, saya bersyukur kalau ada orang-orang yang menjual itu. Dan dia berkata, sejak kapan daging babi rendang itu punya agama? Dan kemudian ada seorang ibu-ibu yang asalnya dari Padang, dia mengomentari mengenai tanggapan dari Ustadz Gus Miftah ini. Nah, sebelumnya teman-teman jangan kemana-mana, mari kita simak videonya yang berikut ini. Halal itu kan untuk orang Islam ya. Orang non-Islam ya terserah mau makan apa. Termasuk mau dimasak dengan bumbu apa, dengan cara apa, ya selera mereka. Saya justru berterima kasih dengan para penjual makanan yang menjual makanan haram dan memberikan label non halal. Sehingga ketika melihat makanan non halal, yang kita lakukan jangan emosi, cukup gak usah dibeli. Selesai. Ngomong-ngomong, sejak kapan ya rendang punya agama? Pas lihat komentar Pak Ustadz tentang rendang Padang yang bahan dasarnya dari babi, aku jadi ingin ikut ngomentarin, mau jelasin ke Pak Ustadz. Nah, di daerah Sumatera Barat itu rata-rata isinya itu orang Minang. Kalau di daerah-daerah lain biasa disebut orang Padang. Nah, orang Minang itu 100%-nya adalah Islam. Nah, kalau Islam pasti dong nggak boleh makan babi. Kalau makan babi berarti dia bukan Islam. Yang kita tahu orang Minang itu 100% Islam. Nah, sekarang kita bahas rendangnya. Rendang asalnya dari mana? Dari orang Minang kan? Orang Minang yang 100% agamanya adalah Islam. Nah, sekarang ada yang berjualan rendang daging babi. Dan di belakang nama rendangnya diembel-embeli dengan nama daerah Padang, yang membuat orang Minang atau orang Padang pada marah. Karena mereka merasa tidak pernah memasak atau menciptakan rendang dari babi. Nah, semisalnya kalau mau bikin rendang babi, cukup namanya rendang babi. Nggak usah pakai Padang di belakangnya. Misalnya kamu mau buat rendang babi, cukup namanya rendang babi. Tidak usah jadi rendang babi Padang. Atau semisal nama kamu Joko, bikin nama usaha kamu rendang babi Joko.
Jadi kamu nggak perlu bawa-bawa nama daerah yang mana 100% daerah itu adalah muslim. Orang-orangnya maksudnya. Jadi Pak Ustadz, nggak ada yang mengagamakan makanan. Karena Pak Ustadz bukan orang Minang, jadi kurang paham. Nah, jadi itu dia teman-teman, di mana seorang ustadz aja setuju dengan daging babi rendang. Yang jelas dia pakai label non halal. Artinya kalau sudah label non halal, artinya saudara-saudara kita muslim pun tahu mengenai makanan yang ada di resto itu. Nah, jadi cukup tidak usah beli, itu tidak masalah, itu beres masalahnya. Nah, kenapa banyak orang yang keberatan masalah ini teman-teman? Karena kita tahu bahwa dikit-dikit dikaitkan dengan agama. Dikit-dikit dikaitkan dengan agama. Nah, itu yang menjadi masalah dan sangat sensitif sekali. Padahal sudah jelas-jelas dikatakan di situ non halal. Kalau non halal itu berarti haram, ya itu jangan datang ke situ makan, jangan beli, nggak repot. Dan ibu-ibu ini tadi berkata bahwa bukan masalah rendang punya agama, tetapi masalahnya karena ada embel-embel di belakang yaitu Padang. Nah, rendang Padang. Nah, jadi itu yang dia permasalahkan, dia membawa-bawa nama daerah. Nah, itu pun teman-teman, itu tidak masalah menurut saya. Tidak masalah. Nah, orang kita Padang tidak pernah dipaksa harus memakan itu. Tidak pernah. Dan apalagi sudah ada labelnya, dan itu tidak perlu diributkan sebenarnya. Karena orang mau buka usaha, itu haknya. Nah, itu hak masing-masing. Nah, teman-teman, kalau dalam pemikiran saya, rendang ini sudah memiliki klaim hak cipta atau ada hak ciptanya yang memang tidak boleh ditiru ya, tidak boleh ditiru oleh orang lain. Seperti kalau misalnya sebuah lagu yang sudah diciptakan tiba-tiba digunakan oleh orang lain, nah kan ada klaim hak ciptanya itu. Nah, jadi seolah-olah rendang ini seperti itu. Nah, jadi teman-teman, itu pun berbeda. Kalau kita melihat secara detail mengenai klaim hak cipta, masalah rendang kalau dibilang itu buatan Padang, dan kemudian itu ditiru oleh orang lain dengan bahan yang sama, menurut saya itu masih belum bisa dikatakan klaim hak cipta. Klaim hak cipta itu, contoh ya, dalam sebuah lagu tiba-tiba ada seseorang menciptakan lagu, kemudian ada orang lain yang menggunakan lagu itu menyanyikan ulang dan itu tanpa izin yang menciptakan. Berarti hanya penggunaan ulang itu baru dikatakan klaim hak cipta. Nah, tetapi kalau seperti rendang itu sebenarnya tidak ada klaim hak ciptanya di situ. Karena contoh kalau dari Padang itu diciptakan rendang, kemudian ada orang lain yang menciptakan lagi, itu bukan klaim hak cipta. Karena itu bukan penggunaan ulang dari apa yang sudah diciptakan, melainkan itu diciptakan dengan hal yang baru, penciptaan yang baru maksudnya. Nah, diciptakan di sini satu, diciptakan di sana satu, hanya saja karena bahan bakunya atau bahan dasarnya itu mungkin sama. Nah, komposisinya itu mungkin sama.
Tetapi yang namanya dia ciptakan ulang, kreatifnya sendiri, mungkin bumbu-bumbunya dia beli dulu, ya kan? Kemudian dibuatlah bumbunya bagaimana supaya enak, takarannya berapa, itu sudah ada takarannya. Itu pun belum tentu sama semua takarannya. Mungkin kalau jenis komposisinya sama, tetapi masalah takaran-takarannya ya mungkin saja bisa beda. Nah, jadi seolah-olah ketika saya tonton video rendang itu yang sudah viral, rendang babi itu, seolah-olah rendang itu punya klaim hak cipta. Nah, ingat sekali lagi, itu bukan klaim hak cipta ya, karena itu bukan penggunaan ulang. Beda dengan lagu tadi yang sudah diciptakan, digunakan ulang, tanpa diciptakan lagu yang baru sama yang menggunakan. Atau tidak ada perubahan sedikit, mungkin tidak ada kata yang diubah, diedit di situ. Nah, itu baru klaim hak cipta. Nah, teman-teman, itu tidak masalah. Itulah yang artinya bahwa di Indonesia itu sudah terlalu banyak sekali masalah pro dan kontra masalah itu. Sedikit-sedikit dikaitkan dengan agama. Nah, seperti yang kemarin viral itu, pohon aja bisa ditebang karena dikaitkan dengan agama Kristen. Itu pohon Natal itu, pohon kafir itu. Nah, kemudian persimpangan jalan yang berbentuk salib aja itu dikaitkan lagi dengan agama Kristen. Nah, padahal bukan agama Kristen yang mengkait-kaitkan itu dengan agama, malah mereka yang melihatnya mengkaitkan itu dengan agama. Lambang ambulans saja bisa dikaitkan dengan agama. Nah, itulah terjadi banyak masalah problematik di negeri kita ini. Kenapa? Karena dikit-dikit dikaitkan dengan agama, dikit-dikit dikaitkan dengan agama. Nah, itu yang menjadi masalah. Nah, coba kalau misalnya kita biarkan seperti itu aja. Ya kalau misalnya dia masak daging babi rendang, sudah ada labelnya non halal, kita nggak perlu ganggu, itu haknya. Itu kan damai, nggak masalah. Menurut saya. Jadi itu dia teman-teman yang mau saya sampaikan. Marilah kita saling menghargai. Nah, saling menghargai selagi tidak mengganggu pribadi kita, tidak mengganggu usaha kita, tidak mengganggu keluarga kita, ya kita nggak perlu ribet masalah itu. Menurut saya, mari kita mengurus diri masing-masing, mengurus usaha masing-masing. Nah, apalagi seperti yang resto itu sudah ada labelnya, aduh kenapa dipermasalahkan lagi kalau sudah ada labelnya non halal, artinya haram. Nah, kenapa harus dilaporkan lagi kan? Nah, jadi itu dia teman-teman. Tapi sebenarnya setiap warga Indonesia itu punya hak memasak apa saja, makan apa saja, itu tergantung. Nggak perlu dilarang-larang orang makan yang ini yang itu. Nah, orang yang makan daging haram aja itu tidak pernah meributkan orang yang makan daging halal. Nah, begitu sebaliknya, mari kita saling menghargai aja menurut saya. Mari kita tetap jaga toleransi selagi itu tidak mengganggu hidup kita, usaha kita, nggak perlu diributkan. Biarlah kita cukup tahu saja ya, cukup tahu saja berita-berita yang ada di negeri kita ini yang memang begitu sensitif. Karena kenapa dikit-dikit dikaitkan dengan agama. Nah, itu makanya terjadi banyak masalah gara-gara itu. Nah, itu dia teman-teman, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.